Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tahapan respirasi aerob yang keempat, yaitu fosforilasi oksidatif. Ya, fosforilasi oksidatif itu ada dua tahap. Yang pertama adalah rantai transport elektron dan yang kedua adalah kemiosmosis. Nah, apa itu rantai transport elektron? Yaitu peristiwa pemindahan elektron dari satu molekul penerima elektron ke molekul penerima elektron lainnya, sehingga akan membebaskan energi yang dapat digunakan untuk membentuk ATP melalui kemiosmosis. Nah, tahap yang kedua pada peristiwa kemiosmosis adalah energi yang tersimpan dalam bentuk gradien ion hidrogen akan didorong untuk melintasi membran untuk pembentukan ATP. Jadi, pada ujungnya adalah untuk pembentukan ATP. Nah, fosforilasi oksidatif ini terjadi di krista mitokondria. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya, krista mitokondria ini adalah wilayah yang melengkung ini ya. Nah, ini adalah krista atau membran dalam mitokondria. Nah, di sini terjadinya fosforilasi oksidatif. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah gambar dari membran dalam mitokondria. Nah, di membran dalam mitokondria ini ya ada komponen yang terlibat. Yang pertama di sini adalah donor elektron. Ya, siapa yang menjadi donor elektron? Yaitu senyawa NADH dan FADH2. Ada 10 NADH, dari mana dia? Ingat, 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH dari siklus Krebs. Sedangkan 2 FADH2 ini berasal dari siklus Krebs. Nah, inilah yang nanti akan memberikan elektron, ya, karena mereka dalam reaksi sebelumnya memang menangkap elektron. Nah, selanjutnya komponen yang kedua adalah akseptor elektron, yaitu yang menangkap elektron tersebut. Nah, jadi di sini kan ini elektronnya nih. Nah, yang warna kuning ini adalah gambaran dari elektron. Nah, berarti protein kompleks yang di sini ini adalah berfungsi sebagai penangkap elektron. Nah, ada yang menangkapnya sementara, ada yang sebagai akseptor terakhir. Nah, yang bersifat sementara itu adalah FMN, ada di sini FMN yang ada di kompleks protein 1. FES juga ada di protein kompleks 1. Ya, kemudian elektronnya akan dibawa ke sini. Nah, ini adalah quinon, ubiquinon. Nah, ini adalah FES, ini FMN, ini FES, ini adalah ubiquinon. Ya, langsung masuk ke kompleks 3. Di sini ada sit B, sit C, sit A. Nah, sampai akhirnya si elektron ini akan diberikan kepada penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Nah, selain itu juga terdapat ATP sintase, yaitu yang fungsinya adalah untuk mengkatalis pembentukan ATP. Ya, sini kita lihat. Jadi ketika ATP sintase bekerja ya dengan memompa ion-ion hidrogen ini, maka di sini akan dihasilkan ATP. Nah, jadi kita ulang ya bahwa dalam fosforilasi oksidatif ya yang pertama adalah rantai transport elektron, yaitu peristiwa pemindahan elektron dari satu molekul penerima elektron, nah ini berarti ya, ke molekul penerima elektron lainnya, sehingga akan membebaskan energi yang dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, jadi ketika dia akan berpindah, nah ini adalah peristiwa rantai transport elektron ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemiosmosis, di mana energi yang tersimpan dalam bentuk gradien, nah ini gradien ion hidrogen, akan didorong untuk melintasi membran untuk pembentukan ATP. Nah, jadi kan ujungnya itu kan ada pembentukan ATP, dan ini dipacu dengan masuknya masuknya gradien ion hidrogen melalui membran, sehingga ADP bisa mengikat ATP mengikat P sehingga terbentuk ATP. Nah, itu ya. Ini adalah reaksi fosforilasi oksidatif. Ya. Mohon dipelajari lagi ya.